Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali pada kesempatan ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk senantiasa mencari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau Allah yang pemurah dan Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami, agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti rahasia akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat yang dibungkus begitu rapi, sampai-sampai banyak orang yang tidak tahu kalau mereka sedang diperdayai. Yang jelas, ajaran sesat adalah ajaran yang berlawanan dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ajaran sesat ini dikerjakan oleh orang-orang yang berada di bawah kendali roh-roh penyesat atau iblis. Misi mereka adalah menjerat orang-orang yang lemah imannya untuk dijadikan penganutnya. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudaraku, Alkitab juga mencatat banyak kepalsuan. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita untuk waspada terhadap nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba. Mesias palsu dan nabi palsu akan datang dan berusaha menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan. Satu-satunya cara untuk melindungi diri dari kepalsuan adalah dengan mempelajari dan mengenal yang asli, yaitu kebenaran yang dari Tuhan saja. Banyak orang kemudian menjadi bertanya-tanya, apakah kebenaran Tuhan itu? Mari kita baca Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku, melalui bacaan ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Ketahuilah saudaraku, kepalsuan juga dapat terjadi pada orang yang merasa mengenal firman Tuhan, tetapi mereka hanya mau melakukan firman yang sesuai dengan keinginan mereka saja. Mereka mengambil ayat kitab suci secara terpotong-potong, tidak utuh, dan memandangnya sebagai kebenaran. Padahal itu adalah kepalsuan belaka. Supaya kita tidak disesatkan oleh kepalsuan, kita perlu membaca, mempelajari, dan memahami Alkitab dan menilai semua pengajaran berdasarkan kebenaran Alkitab melalui tuntunan Roh Kudus. Biarlah kita seperti Rasul Paulus yang memiliki komitmen untuk selalu menyatakan kebenaran dan tidak memalsukan firman Allah. Hal ini kita baca pada 2 Korintus pasal 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami
untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu terkejut atau takut akan banyaknya ajaran palsu. Karena Alkitab sudah lebih dulu menyatakan bahwa di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan ada banyak ajaran-ajaran sesat. Tuhan sudah memperingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saudaraku, jadi Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi kelak, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita tetap kuat mengiring Tuhan dan tidak dapat disesatkan oleh mereka yang membawa ajaran-ajaran palsu? Ingatlah saudaraku, setiap manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Kita punya hak memilih sebagaimana bangsa Israel ketika diperhadapkan dengan pilihan, memilih beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah lain. Tetapi biarlah kita seperti Yosua, dengan tegas Yosua berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudaraku, ketika orang membuka diri untuk ajaran-ajaran sesat, maka roh-roh penyesat akan bekerja dalam diri orang itu. Berhati-hatilah saudaraku, jangan sampai kita lengah dan terperdaya. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ada sebagian anak-anak Tuhan yang masih percaya dengan ajaran-ajaran leluhur yang sebenarnya itu bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Padahal Tuhan sudah memperingatkan kita, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya saudaraku, kita harus meningkatkan ibadah kita dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, supaya telinga rohani kita semakin peka dengan ajaran-ajaran yang sehat saja. Semakin banyak kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, panca indera kita pun akan semakin terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, yang baik yang berasal dari kebenaran Tuhan, dan yang jahat dari rekayasa si jahat iblis. Mari kita baca Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, janganlah engkau merasa khawatir. Roh Kudus akan menolong, membimbing, dan mengurapi kita dengan kuasa-Nya, sehingga kita punya keberanian untuk menolak setiap ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Dalam Yeremia pasal 14 ayat 14 dikatakan, "Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri." Saudaraku yang terkasih, pada umumnya manusia lebih senang saat mendengar perkataan yang menghibur dan sesuai dengan selera mereka. Apalagi kalau ada orang-orang yang mengaku mendapatkan penglihatan dari Tuhan dan bicara tentang
peristiwa yang terjadi akan datang. Berbondong-bondong orang mendengarkannya. Saudaraku, kebanyakan orang senang dinabobokkan dengan ajaran yang menghibur dan memanjakan daripada mendengar teguran keras dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, supaya dapat diterima dan didengar, banyak nabi-nabi hanya menyampaikan apa yang ingin didengar manusia, bukan apa yang ingin disampaikan Allah kepada manusia. Mereka inilah yang disebut nabi-nabi palsu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yeremia. Ia tetap memberitakan pesan Tuhan yang keras tentang kehancuran yang akan segera menimpa orang Israel. Tugas berat yang dipikul Yeremia karena bangsa Israel telah termakan oleh ajaran nabi-nabi palsu yang meninabobokan mereka. Ajaran palsu yang mengatakan bahwa mereka akan selalu mengalami kedamaian dan kesejahteraan apapun tingkah laku mereka serta tidak ada hukuman Allah. Semuanya itu sudah membuat mereka tidak peduli dengan teguran Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Waspada dan berhati-hatilah saudaraku, karena di akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu. Ajarannya dapat membuat tumpul kepekaan rohani kita terhadap pesan Tuhan yang sesungguhnya. Ajarannya selalu hanya tentang kebaikan dan kasih Tuhan, serta tidak ada penghukuman di dalam Tuhan. Dan itu sangat menyesatkan. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan agar kita tidak terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan. Poin yang pertama adalah waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kita. Matius pasal 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudaraku, kehadiran nabi-nabi palsu pada zaman itu sungguh menjadi perhatian Tuhan Yesus. Ia tidak menghendaki para muridnya terperangkap dan terjebak oleh ajaran sesat mereka. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya agar hendaknya mereka waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada mereka. Nabi-nabi palsu itu boleh jadi datang dengan menyamar seperti domba. Namun sebenarnya mereka jahat seperti serigala. Mereka datang dengan lembut dan memikat. Tetapi sesungguhnya hati dan niat mereka adalah sangat buas, seperti serigala yang sedang mencari mangsa. Poin yang kedua, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Selanjutnya mari kita baca dan kita pelajari firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 17 sampai 18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Amin. Saudaraku, bahwa secara alami setiap pohon yang baik niscaya akan menghasilkan buah yang baik juga. Kemudian pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Tuhan Yesus memastikan bahwa tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Juga tidak mungkin pula pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Maka dari itu saudara, kenalilah buahnya saudara. Kalau buahnya itu baik, saudara merasa ada damai sejahtera, maka itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera.
Saudaraku, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini? Tentu kita percaya bahwa kita dan semua pribadi di antara kita sudah senantiasa waspada terhadap ajaran sesat dan nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan menyamar seperti domba. Sudah tentu kita percaya bahwa kita dan semua pribadi di antara kita sudah menolak segala isu dan fenomena mengenai pengajaran sesat, nabi-nabi palsu, nubuat-nubuat palsu, tanda-tanda palsu, mukjizat-mukjizat palsu, dan juga murid-murid palsu yang terus berlangsung mengiring perjalanan waktu mereka. Dan kita dengan tegas menolak mereka. Sudah tentu kita percaya bahwa kita dan semua pribadi di antara kita yang selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Lalu dengan setia kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah Bapa kita, Tuhan kita yang sudah memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada kita. Kepada Dialah kita senantiasa berdoa. Sebagai penutup renungan hari ini, saudaraku, saya ingin mengatakan, berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah senantiasa waspada terhadap ajaran sesat dan nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan menyamar seperti domba. Karena hanya Dia, Tuhan, pribadi yang sudah mengajarkan Injil Kerajaan Allah bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita semua dan semua pribadi di antara kita yang menolak dengan isu dan fenomena mengenai pengajaran sesat, nabi-nabi palsu, nubuat-nubuat palsu, tanda-tanda palsu, mukjizat palsu. Kita senantiasa menolak hal-hal yang demikian. Karena Dia Tuhan sudah dengan sangat nyata menyatakan dirinya dan mengadakan tanda-tanda dan mukjizatnya bagi kita dengan tidak berkesudahan. Haleluya. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Tuhan, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kepada kami akan bahayanya ajaran-ajaran palsu yang akan menyesatkan kemurnian iman kami pada kebenaran-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami agar kami memiliki kepekaan akan bahayanya ajaran-ajaran palsu yang datangnya melalui nabi-nabi palsu pula dan juga nubuat-nubuat yang tidak benar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun saudara kami berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan persoalan mereka. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat anugerah kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan hidup saya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom. Tuhan memberkati.